Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tingkah para pemburu ijazah termasuk lawyernya sahabat betul-betul sangat tragis, sekaligus lucu sebenarnya sahabat ya. Seperti yang dipertontonkan oleh Ghafur Sang Aji dan si Tompel Khosinuddin. Sepertinya dia pura-pura lupa ingatan. Mereka nuding Pak Jokowi bukan lagi negarawan, cuma karena mempidanakan mereka para pemburu ijazah. Padahal kita tahu bahwa justru sebenarnya yang meronta-ronta untuk dilaporkan itu adalah Roy Suryo sendiri sahabat. Nah, itu adalah satu fakta. Sebuah video viral di up kembali bagaimana saat Roy Suryo menantang Pak Jokowi agar melaporkan dirinya. Selain itu ada Ibu Kurnia yang juga melakukan tudingan yang sama, bahkan mengatakan Pak Jokowi mengkriminalisasi mereka. Padahal apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu adalah merupakan salah satu proses hukum. Proses hukum di negara kita ini itu biasa saja bagi mereka yang bermasalah ya, salah satunya ya Ibu Kurnia ini. Tapi dasar karena tidak mau menerima kenyataan, akhirnya yang disalahkan Jokowi. Katanya Jokowi melakukan kriminalisasi. Untuk lebih jelasnya sahabat, ini coba kita cek videonya. Seharusnya Pak Jokowi sebagai seorang negarawan jangan membawa perkara ini ke perkara pidana. Harusnya dari awal kata maaf itu sudah diberikan kepada para tersangka yang hari ini ditersangkakan oleh Polda Metro Jaya. Sejak dari awal Pak Jokowi jangan membawa perkara ini ke Polda Metro Jaya. Kalau mau gentle, tuntut dengan pencemaran nama baik atau penghinaan, yang dimana Jokowi harus lapor sendiri. Dan ketika dia lapor sendiri, kita adu bukti. Benarkah dia punya ijazah asli? Jadi mensreanya itu sudah jelas. Dari awal, dari bulan-bulan Desember itu, mereka tidak mau. Mereka pengen ambil dan mereka akan selidiki. Mau nggak ijazahnya Fadil misalnya? Ya, Nggak usah ijazah saya lah. Nggak misal, karena ijazah saya. Bukan pejabat publik. Tadi Khosinuddin Datang orang ke saya, Bang Andi, Jojo-kojok minta saya. Bang Andi. Anda itu ijazahnya palsu, tunjukkan ke saya. begini Bang Andi, ini saya bukannya membela diri saya. Bang Khosinuddin sudah mengatakan Arsul Sani aja bisa memperlihatkan. Kenapa nggak Anda challenge Lagi itu? pula kita ini Kenapa bernegara. nggak Anda challenge Kita itu? juga begini. Kenapa nggak Anda Oke. challenge itu? Ijazah Arsul Sani Iya. sudah berlatkan. Katanya akademisi. Apakah Nah, Roy Suryo dan kawan-kawan ini tergelitik Nah. untuk memeriksa ijazah Arsul Sani apakah asli atau palsu? itu tanda tanya besar kan? Ya, big question lah. Oke. Kenapa hanya Pak Jokowi Oke. untuk itu? Menurut Anda? Ya menurut saya, kalau mau apple to apple, lu selidikin juga dong. Oke. Di mana kampusnya? Tapi nyata tidak. Karena ini yang jadi komparasi ya. Iya, komparasi Betul, juga. betul. Tadi kan bilang keinginan kan, Iya, iya. bicara itu kan. Tapi nyatanya kan tidak kan? Tidak sama sekali. Berarti Fadil. apa dong yang terjadi berarti? Nah ini kalau ada pertanyaan-pertanyaan menggelitik juga buat kita gitu. Kenapa tiba-tiba muncul ya itu adalah Pak Arsul Sani sebagai contoh. Ini bukan apple to apple menurut saya. Ini presiden loh. Dampaknya sangat besar loh untuk presiden ke depan Oke. dengan kepala-kepala negara lain, kepala-kepala yang pengganti beliau dan juga level paling bawah dengan bupati wali kota. Oke. Nanti bisa ada ormas mengatakan kepada seorang bupati atau wali kota, Ijazahnya ijazah lu palsu, tunjukin ke gua. Coba, mau tunjukin? Tadi ambil, gua cek lagi. Kemudian apa? Ini palsu. Belakangnya bilang, lu mesti bayar gue. Mula dari kami mendatangi Bapak Jokowi sebelumnya berkirim surat. Penting sekali saya menyampaikan ini karena jarang sekali yang membicarakan di sini. Ini titiknya ya. Jadi kami berani datang ke tempat Pak Joko Widodo itu setelah 2 kali berkirim surat, bahkan memberitahukan kepada Kapolda DIY, Kapolda Jawa Tengah dan Kapolres Surakarta. Ya, setelah pasti diterima kami datang ke sana. Harapan kami permasalahan ini akan selesai dengan beliau menunjukkan ijazahnya. Anda perlu ketahui, untuk masuk kami tidak diperbolehkan membawa device berupa HP dan segala macam, tetapi tim Pak Jokowi sendiri sudah ada tim videonya. Jadi saya tentu tidak bisa punya bukti, silakan beliau pasti punya berita acara itu semuanya begitu ya. Nah, di dalam ruangan tersebut Anda perlu tahu, yang beliau sampaikan yang paling penting ini, bahwa saya
tidak akan menunjukkan ijazah tersebut kecuali nanti diperintahkan atau diminta oleh hakim dalam sidang pengadilan. Ya. Dan betul itu. Ya, silakan. Mana? Jangan jawab dulu. Nggak ada di Solo, Kemudian nggak kedua, pernah datang dia. harusnya sebelum ramai datang dahulu ke saya. Ya, kami nggak punya link. Kami nggak punya link. Jangan bilang Anda siapa. Saya warga negara. Apakah Anda yang sedang merendahkan derajat saya mengatakan Masa tidak ibu berhak mau minta itu? ijazah, memaksa minta ijazah Ini untuk beliau- diperlihatkan? Jangan Anda bilang siapa? Ini sudah bermasalah. Jadi benar kata Pak Jokowi, Samsul, di sidang lah Yuto, Kausa, ditunjukkan. ya. Anda jangan seperti itu. Anda tidak boleh merendahkan orang ya. Ibu nggak Nanti punya saya hak juga- meminta ijazah orang kacaukan untuk pemikiran saya. diperlihatkan. Nggak Kemudian ada yang hak ketiga, ibu. Mbak Elvira, yang paling penting, beliau mengatakan apa? Ijazah S1 aja kok dipermasalahkan. Nah, itu. Kecuali S2, S3 ya. Dia punya Saya belum Pak mengatakan apa-apa makna kalimat ini. Nanti setelah pulang itu berpikir apa maksud kalimat tersebut ya. Nah, kemudian yang paling inti dari semua ini, di mana letak kriminalisasinya? Kami sudah diberi kode bahwa kami akan dikriminalisasi dengan mengatakan karena sudah ramai. Kata saya siapa akan kodenya? menempuh jalur hukum ya. Kodenya siapa? Jalur hukum yang dimaksud itu ini hanya dua arah, Pak. Bapak harus paham ya. Di depan Pak Kodenya Jokowi siapa, Bu? hanya ada 3 orang di sini. Saya, Rizal Fadila, dan DHL. Sebenarnya saya tidak ada kewajiban untuk menyampaikan ke Anda ya. Karena Iya. terus terang sudah bukan rahasia. Termul yang saya nggak pernah ngomong termul ini ya. Ini merupakan orang yang menambah buih dalam masalah ini ya. Saya sebenarnya nggak ada keinginan untuk menjawab Kami Anda ini dalam hal ini. termul ya, memang. Kami termul ya. Ada itu Termul dilarang kayak semua. gitu. Pendukung Pak Jokowi itu termul ya. Termul. Ya. Ini saudara-saudara termul ini adalah orang-orang termul ya. Kami akhirnya dilaporkan. Ketimbang Setelah terjal, sebelumnya, ternak dajal, sebentar, itu kan lebih sakit. Sebentar, jangan. Oleh sebab itu, sahabat-sahabat sekalian, saya selalu mengatakan bahwa apa yang mereka selalu pertontonkan ini adalah merupakan gaya klasik. Jadi pas ditantang, dituruti, mereka langsung kaget, langsung nangis, langsung bilang disalimi. Padahal dia sendiri yang membuka ring, dia sendiri yang memanggil wasit, malah dia sendiri yang mau manggil Pak Jokowi naik ring. Begitu dipukul sedikit langsung teriak. Artinya kelihatan bahwa betapa mereka ini tidak sportif. Negarawan itu bukan berarti jadi samsak hidup, dituduh tiap hari, dipitnah tiap minggu, diseret-seret ijazahnya pakai fotokopi buram, terus disuruh senyum dan bilang, tidak apa-apa, ini demokrasi. Demokrasi itu kritik, iya, tapi kan fitnah yang diulang-ulang lalu menantang hukum, itu namanya minta dijemput hukum, bos. Jadi jangan dibalik ceritanya, bukan Jokowi yang hobi lapor. Dia cuma memenuhi undangan daripada Roy Suryo dan kawan-kawannya sendiri. Makanya kalau sekarang ada yang kelabakan, ada yang pura-pura jadi korban, ada yang mendadak khotbah soal negarawan, saya cuma mau bilang satu hal, bahwa ini akibat dari congormu sendiri. Oleh sebab itu, sahabat-sahabat sekalian, apapun yang dipertontonkan oleh mereka, apalagi pernyataan-pernyataan yang keluar dari congor si Kurnia ini, yang kita tahu bahwa hari ini memang benar-benar dia meringis, ya narasinya sama lah seperti kaset rusak. Saya dikriminalisasi oleh Jokowi. Jadi semua kalau sudah jadi tersangka sama saja bahasanya. Begitu naik status hukum langsung hilang ingatan, langsung berubah jadi aktivis demokrasi, langsung pakai jubah korban. Padahal sebelumnya apa? Teriak-teriak paling keras, menuding ijazah palsu, paling pede, pakai data fotokopi lagi, pakai asumsi dan pakai cocologi. Nah sekarang giliran ditanya hukum, semua masuk kolom meja. Oleh sebab itu sekali lagi sahabat-sahabat sekalian, mereka hari ini kelimpungan sendiri. Itulah karena sudah kena gilirannya. Dan sekali lagi ini bukan kriminalisasi, ini efek domino dari kebodohan yang dipelihara. Kalau kau menuduh orang tanpa bukti, kalau kau bangun opini seolah fakta, kalau kau tantang Pak Jokowi untuk lapor, dan begitu kau dilapor betulan, tidak perlu kaget, tidak perlu nangis. Jangan tiba-tiba bilang disolimi. Para pemburu ijazah palsu ini sekarang benar-benar kelimpungan. Satu-satu mulai goyah, satu-satu mulai cari simpati, mulai jual air mata. Tapi publik sudah lihat semuanya, siapa yang memulai, siapa yang menantang, dan siapa yang sekarang lari dari konsekuensi. Oleh karena itu pesan terakhir saya, kalau memang kau berani menuduh, harus berani juga bertanggung jawab, bosku. Saya kira demikian ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.